Di antaranya kalau yang pasal 16 ayat 15 sampai 16 berbunyi, yang Markus itu ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, tanda-tanda orang yang percaya, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Apa itu tanda-tandanya? Ya, orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu, bisa mengusir setan. Dua, bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Tiga, memegang ular bahkan minum racun maut tidak akan mati. Empat, apabila tangannya diletakkan pada bagian tubuh yang sakit, bagian tubuh itu akan sembuh. Nah, kira-kira seperti pendeta Muriwali dan seluruh pendeta yang lain, saya nggak banyak-banyak, minta dua saja. Buktikan minum racun tidak mati. Setelah minum racun tidak mati, saya ajak ke rumah sakit Siloam yang dekat sini di Gubeng. Di situ banyak orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, tergeletak di situ. Nah, tolong disembuhkan. Jadi nggak usah mengumpulkan susah payah di stadion dan lain-lain. Datangi aja itu rumah sakit Kristen. Nah, kalau sudah bisa, ya tutup rumah sakit Kristen itu. Saya kira itu, terima kasih. Siapa bilang tafsirannya Kristen adalah semua pendeta minum racun tidak apa-apa? Ini tafsiran konyol. Kristen tidak tafsir seperti itu. Dan Yesus memberikan firman-Nya itu maksudnya tidak begitu. Yesus yang kami percaya bukan Yesus yang irasional, suruh pengikutnya minum racun. Maka kalau baca itu kan lihat konteks. Lihat konteksnya seperti apa, kan begitu. Yesus memberikan perintah itu apa konteksnya? Masa seorang bukan saja pemimpin agama, bukan nabi saja, tetapi dia adalah Allah sendiri menurut keyakinan Kristen. Lalu secara konyol, pendeta-pendeta, para rasul, ya, pengikut saya minum racun tidak apa-apa. Ini apa ini? Logikanya apa kayak gini? Nah, Kristen tidak memahami seperti itu. Maka ketika disuruh minum racun, kalau minum racun tidak mati, saya masuk Kristen. Loh, yang memahami ayat ini, minum racun tidak mati, sembarang minum racun tidak mati, siapa? Tidak begitu, ya. Jadi konteksnya itu adalah apa? Yesus sudah selesaikan tugas pelayanannya, sekarang memberikan perintah untuk memberitakan Injil. Konteksnya adalah memberitakan Injil. Nah, di dalam pemberitaan Injil itu ada kesulitan, ada aniaya, kan begitu. Ada hambatan-hambatan kan yang didapatkan di sana, kan begitu. Nah, mungkin saja ya murid-murid yang memberitakan Injil diracun orang, bisa saja. Kita tidak tahu, kan begitu. Mungkin saja dipenggal kepalanya, banyak, kan begitu. Mungkin saja mengalami kesulitan-kesulitan. Di sini Yesus sedang menegaskan, apapun kesulitannya, beritakan Injil. Nah, kuasaku akan menyertai engkau, kan begitu. Jadi itu intinya di sana, Maka sangat mungkin bisa saja terjadi, ya. Kemungkinan pertama, ketika seorang memberitakan Injil, lalu dia ditunggu di jalan, mau dibunuh, tidak jadi dibunuh, bisa. Dibunuh benaran, bisa. Lalu kemudian orang beritakan Injil, wah ini kurang ajar, ini beritakan Injil kepada saya tidak percaya sama dia. Ayo mari makan gitu, diajak makan, disembelihkan hewan, ya. Lalu kemudian suruh makan, dikasih racun makanannya. Tuhan bisa pimpin racun sirna, dia makan tidak mati, tapi bisa juga dia makan mati. Semua bergantung kepada kedaulatan Tuhan Allah. Konteksnya di sini adalah pemberitaan Injil, bahwa pemberitaan Injil itu kamu susah atau tidak, mati atau tidak, Tuhan sertai, itu intinya. Tadi disebutkan bahwa konteks dari Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 itu adalah murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh manusia. Oke. Tapi coba dicermatilah bunyi ayat-ayat Injil itu. Jangan melihat dari seenaknya sendiri ngomong dalam konteks format filsafat. Nanti ketahuan sampai nggak ngerti Injil malahan. Ya kan? Coba dilihat ayat itu. Ya. Oleh karena pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
siapa yang percaya dan dibaptis. Kaitannya siapa yang percaya itu yaitu orang yang beriman Yesus sebagai Tuhan, bukan murid-murid Yesus yang menyebarkan ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ya. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti ini orang umum yang mau percaya pada Yesus, bukan murid-murid Yesus. Coba dipahami teksnya. Kan Pak Muriwali sudah belajar filsafat toh, mosok nggak paham ayat ini, ya kan? Nah, itu. Ya. Nah, kalau yang tidak percaya kan dihukum lah. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Loh, kan enak sudah. Siapa orang yang percaya? Yang dapat berita Injil. Jadi bukan murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil itu. Coba lihat teksnya, dipahami dengan baik. Ya, baik yang berbahasa Yunani, berbahasa Arab maupun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Insya Allah terjemahan dan pengertiannya sama. Ya, sementara itu terima kasih. Ya, saya langsung, ya silakan. Saya langsung tanggapi yang terakhir ya. Saya sudah jelas tadi itu kepada orang Kristen secara umum yang memberitakan Injil, jelas di sana. Tadi saya sudah jelas konteksnya penginjilan ya oleh murid-murid kan begitu kan. Dan itu penginjilan itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Maka saya kasih contoh jelas tadi. Bisa saja misalnya saya atau orang Kristen pergi memberitakan Injil lalu dikasih racun, bisa Tuhan pimpin, tidak tidak mati, bisa juga. Coba dicek bunyi ayatnya, Anda. Coba dibaca tidak. Dulu. Pernyataan saya ini sudah mengindikasikan itu untuk semua orang percaya. Jadi tidak usah dibantah lagi. Betul, ya. Semua orang percaya, betul. Iya. Betul. Berarti semua orang yang percaya kalau minum racun nggak mati. Tapi konteksnya penginjilan itu yang Anda tidak tahu. Loh, konteks penginjilan. Coba dibaca lagi. Nah, apal ayatnya, Pak? Bunyi ayatnya coba. Tidak, dibaca. Konteksnya penginjilan. Loh, nggak usah menghindar. Coba dibuka. Tidak usah, saya loh, ya. Tidak usah. Loh, jadi nggak usah sih. Tidak, gini, konteksnya penginjilan. Pergilah ke berita. Loh, iya. Ke segala makhluk. Terus? Jelas konteks penginjilan. Jadi siapa? Terus. Ya, terus. Jadi siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil, tidak peduli orang mana ada yang memberitakan Injil. Sebentar dulu. Siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil ya, tidak ada kata memberitakan. Lah, coba. Tuhan tolong itu intinya. Coba buka dibaca. Saya tidak perlu tunduk kepada apa yang Anda katakan. Loh, saya tidak perlu. Saya enggak hafal. Jangan tunduk pada saya. Iya. Baca kitab suci Anda, Markus pasal 16. Saya sudah kuasai kitab suci saya dan baik, kalau Anda menguasai, coba baca tanpa melihat tulisannya. Orang Kristen tidak hafal bukan hafal Alkitab tapi mengerti Alkitab. Baik. Tidak ngerti. Makanya gini, Anda itu mau tundukkan saya di presa posisi Anda. Saya tidak mau. Loh, saya nggak menunjukkan. Tapi yang jelas, Anda sendiri nggak paham. Tidak, sebentar. Ini jadi pendeta memalukan ini. Kamu yang memalukan. Loh. Mohon maaf, saya dulu. Mohon maaf. Ini loh. Ya, baik, silakan. Tidak, sebentar, saya lanjutkan dulu. Ini kan waktu saya tadi. Iya. Kalau Muslim hafal Quran itu katanya bagus. Kalau Kristen bukan hafal, belajar memahami. Jadi dia paksa perspektif Muslimnya kepada saya tidak terima. Pahami kitab suci Anda, baca. Sebentar, baca. Kristen tidak seperti itu. Kristen tidak seperti itu. Hei. Tidak tunduk. Baca. Saya tidak mau. Loh, coba dari pihak Kristen silakan dibaca kitab sucinya di handphone itu. Tidak usah buka. Loh, sebentar. Anda jangan. Tidak bisa. Anda paksa saya seperti Anda tidak bisa. Jadi gini loh, Anda itu gini. Jadi Anda ini gini loh. Dasarnya dari Alkitab, jangan. Dengar dulu, bukan masalah itu. Anda diam dulu. Mohon maaf. Anda diam dulu. Mohon maaf, saya selaku moderator bisa berhak saya kira untuk moderator mesti lebih tegas lagi. Mohon maaf. Sebentar, saya kak dulu. Baik, ini saya berikan kesempatan 5 menit lagi pada Pak Pendeta Muriwali bahwa dialog ini adalah Alkitabiah, jadi harus berdasarkan kepada Alkitab. Jadi apabila nanti ada dibutuhkan teks yang harus disampaikan, maka dipersilakan untuk dengar dulu. Ini yang Anda tidak paham. Jadi gini,
perspektif Muslim hafal Quran mau dipaksakan ke Kristen, tidak begitu. Saya tidak berperspektif Muslim loh ya. Waktu saya berikan kepada saya dulu. Jadi gini loh, Muslim itu kan hafal ayat-ayat Quran kan. Kristen enggak. Kristen belajar memahami, bukan masalah hafal gitu kan. Jadi memahami prinsip-prinsip ajaran doktrin di dalamnya kan begitu. Jadi ini seakan-akan mau bawa ya, saya dipaksa untuk ikut cara Islam. Saya enggak mau, bukan begitu, Cak. Tidak, Ibu, bukan waktu Ibu, Ibu nanti sekarang. ada kesempatan Bukan sendiri. Ibu, Mohon maaf, ada kesempatan sendiri nanti. Ya. Iya. Jadi tidak bisa kan seperti itu. Makanya saya bilang tadi, Ustadz Masud ini membuat karikatur kan. Jadi karikatur seakan-akan Kristen memahami begitu, lalu dia mengkritisi pemikirannya sendiri kan begitu. Nah begini, masalah itu tadi, masalah penginjilan, saya kembali ya. Itu konteksnya penginjilan, dan siapapun yang memberitakan Injil, entah para rasul, entah para murid, atau siapapun, dia akan disertai oleh Tuhan. Itu intinya. Jadi kalau tafsiran Anda mau paksakan kepada saya, ya tidak bisa. Silakan kritisi tafsiran Anda sendiri. Saya tidak tafsir seperti itu. Tidak menafsir. Oh pendeta, semua orang Kristen yang percaya saja silakan minum racun. Tidak ada yang konyol seperti itu penafsiran Alkitab. Tidak ada seperti itu. Jadi tafsiran itu adalah tafsiran saudara yang kemudian saudara kritisi sendiri. Ya seperti itu. Coba saya ulangi lagi. Ya, saya nggak akan mencampur adukan sifat ketuhanan Yesus, sifat kemanusiaan Yesus. Saya itu jauh lebih paham daripada Anda. Jangan mengklaim Anda saya nggak paham. Ya. Jangan mengklaim orang lain kamu karena nggak paham. Belum tentu. Buktinya Anda saya suruh baca ayat nggak bisa. Itu karena Anda bicara dalam konteks Islam Anda. Saya tidak mau. Enggak. Saya tidak sebentar. mau. Gini loh. Ini gini loh. bunyinya sebentar. Kristen bukan hafal ayat. Saya sudah katakan tadi. Saya pegang seluruh prinsip Alkitab. Saya tahu Anda disuruh baca Alkitab nggak mau. Baca dibuka. Iya, tapi bukan menghafal Alkitab. Bukan. Silakan dibaca. Ya, Markus pasal 16 ya, ayat 15 sampai ayat 18. Saya baca atau tidak baca, saya sudah tahu prinsipnya. Maka yang saya jelas prinsipnya. Anda itu ngawur karena nggak jujur, nggak berani baca Alkitab. Baik. Itu loh. Ini apa? Baik. Yang jujur, ayo dibaca. Baik, sekarang gini loh ya. Kalau sebentar. Sudah Anda nggak jujur. Tidak jujur Anda itu. Kalau saya buka Alkitab sekarang. Kalau jujur, ayo buka. Baca. Ya, ayo baca. Saya sama. Ya, penjelasan saya sama. Lalu apa? Silakan dulu. Ayo baca, silakan. Ya, silakan ayo dibaca. Dengar dulu, penjelasan saya sama. Dan Anda yang ngawur kalau begitu. Lah, menurut Anda ngawur. Buktinya apa? Baca apa saya ngawur itu? Saya buka ya. Saya buka. Saya baca ya. Ya, baca. Yang nonton dia. Kalau tidak saya langsung pulang. Mohon maaf audiens, silakan tenang. Nanti ada kesempatan sendiri. Ayo dibaca. Ini loh, Anda undang saya kan mau diskusi sama Ustadz Mas. Iya, udah dibaca biar waktunya nggak habis. Ya, ayo dibaca biar waktunya nggak habis. Sudah dibaca. Sekarang coba lihat. Ya. Coba dengarkan semua, dengarkan baik. Ya. Penjelasan saya sama, tidak berbeda. Ya, sama saja. Anda tanya apapun ya sama. Ya coba. Ya karena nggak paham Alkitab saya kamu. buka sekarang. Ya. Anda suruh buka kan? Ya. Saya tahu. Nggak boleh marah. Ini dialog. Audiens, Begini, mohon saya maaf. pembicara, saya pantas jadi pembicara. Ini Anda kalau kayak gitu kan menghina saya. Jadi Anda diam. Sudah, Anda tadi Maaf. Sudah, nggak usah marah, dibaca. Apapun, dibaca. nanti Saya ada emosi. waktu tersendiri. Ya, Silakan. Ayo dibaca. Mohon maaf sangat. Mohon. Audiens untuk tidak berkata apapun, nanti ada kesempatan. Ya. Ya, dengarkan ya. Sudah tenang. Saya baca ya dan saya jelaskan sama nanti tidak berbeda ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, perhatikan, beritakan Injil kepada segala makhluk ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Konteksnya adalah pemberitaan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya. Ayat 17. Sebentar, obyeknya itu siapa yang percaya gitu kan? Obyeknya itu loh.
konteksnya memberitakan Injil, siapa yang percaya diselamatkan, kan begitu, jelas Iya, kan? betul. Siapa yang percaya berarti siapa saja, bukan hanya penginjilnya. Loh, semua orang Kristen yang memberitakan Injil, siapa saja. Mana di situ semua Loh. yang percaya. Iya, orang percaya kan orang Kristen. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saya belum baca ayat 17. Nah, ini Anda Oke, ngawur, ini ayo, Anda terus. ngawur lagi. Saya belum baca ayat 17. Ini kan sudah ayo. kemeruh ini kan. Iya. Coba saya baca ayat 17. Iya. Sudahlah, jangan terlalu sok kan begitu ya. Saya baca dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ya. Ya. Jadi tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa yang orang percaya itu? Orang Kristen, saya. Semua orang Kristen, betul. Lanjut. Tetapi Anda tidak bisa lepas ayat 17 ini dari konteks penginjilan. Nah itu. Nah, ya ini nggak paham kalimatnya. Loh. Ini kalau jadi pendeta menyesatkan ini. Baik, bisa dilanjut Pak Pendeta? Ayo. Ya, oke. nggak paham kalimat bagaimana. Mohon maaf Ustaz Masud. Iya. Untuk tidak Nah ini berkata- Anda ini sudah ngawur ya. Iya. Nah, Kayak gini, coba ya. bagaimana? Pak Pendeta. Dilanjut. Coba dilihat sebentar, biar itu, biar dia lega itu. Ya. Kan buka toh. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya berarti semua toh. Semua orang Kristen. Saya sudah Orang bilang. Kristen. Kenapa ditanya ulang-ulang? Iya, betul kan? Iya. Nah, terus tanda-tanda ini menyertai orang yang Orang percaya. percaya. Ya sudah itu, bukan yang percaya memberitakan Injil, enggak. Itulah ngawurnya Anda. Loh ya. Pemberitaan Injil. Coba dibaca lengkap lagi, dibaca lengkap lagi. Tak. Loh. Sekarang Anda dengar saya dulu. Sekarang Anda dengar saya dulu. Yesus datang ke dalam dunia apa sih? Saya bilang tadi, dengar dulu. Penebusan. Karena Penebusan itu pun juga dusta. Sebentar dulu. Karena penebusan, maka ketika Yesus selesaikan karya penebusannya, sekarang dia perintahkan orang percaya siapa saja untuk memberitakan Injil. Ini konteksnya. Dan dalam konteks ini muncullah kata-kata ini tadi, masalah racun, pegang ular dan lain sebagainya. Ya itu kan orang yang percaya toh. Itu yang Anda dapat. Ah, itu orang. Nah, sekarang gini, termasuk Anda penginjil apa bukan? Sebentar dulu. Anda ini gini loh ya. Ah. Anda ini memaksakan tafsiran Anda untuk saya terima. Itu. Saya tidak memaksa Anda, saya ingin bukti. Sekarang saya sudah jelaskan semua dan pertanyaan sanggahan Anda tidak relevan sama saya. Loh, kok tidak relevan? Tidak relevan. Sekarang minum racun itu relevan nggak itu? Pembuktiannya, Anda jangan mengatakan, mengklaim, tapi nggak berani dibuktikan. Itulah ngawurnya Anda. Loh, Dengarkan saya. yang ngawur itu pendeta Muriwali. Dengar dulu ya. Baik. Minum racun, pegang ular itu bukan bukti untuk Kristen Loh. sah Anda. Tapi di dalam Tanda-tanda penginjilan ini Yesus menyertai. orang yang percaya. Jadi maaf ya, saya ini calon dokter dari luar negeri ya. Apalagi calon dokter pikirannya kayak begitu, memalukan. Kalau dia banyak seperti ini, Calon dokter kayak begitu ya memalukan. Stop. dengar dulu. Kalau dia banyak seperti ini, saya stop. Saya tidak akan terlibat lagi. Mohon maaf, silakan duduk. Jadi ini Pendeta. dapat kusir namanya ini sebetulnya. Silakan Dapat duduk, kusir. silakan duduk. Iya. Usir. Baik. Anda sendiri nggak paham Alkitab, gini calon dokter. Ya memalukan dong. Maaf, Anda yang memalukan yang tidak paham Alkitab. mohon di ya, Jadi ya, anda ini kan gini ya. Silakan duduk. Ya. Baik. Anda ini kan tidak ngerti Kami Alkitab, berikan lalu kemudian kesempatan kepada tafsir Ustaz Alkitab, Masud lalu untuk kemudian minum air merasa putih paham dulu. kan Ya. begitu. Sudah, tampaknya ini debat kusir ini nggak berdasarkan pada Alkitab. Masud, mohon Ya. dibantu untuk Udah, minum air putih tampaknya terlebih dahulu. dihentikan aja. Kami Dihentikan aja. moderator- Sebentar. Iya. Gini ya, tampaknya Muriwali ini sudah emosionalnya sudah nggak terkendali. Ustaz, mohon. Ya. Iya. Kami cut dulu. Baik. Sementara kami hentikan waktu 45 menit, yang sisa 5 menit. Jadi ini ada kesempatan masing-masing 3 menit untuk memberikan closing statement, dan tidak diperkenankan untuk masing-masing memberikan sanggahan atau memegang mic. Tolong jaga diri, tahan hatinya untuk tidak megang mic selama pembicara yang lain berbicara.
kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Pendeta Muriwali. 3 menit closing statement. Bagaimana kalau yang muslim dulu? Baik, kepada Ustadz Masyud, dipersilakan 3 menit. Iya. Iya. Ya, baik, 5 menit. Kami berikan kesempatan 5 menit, tidak boleh ada sanggahan dari pihak pembicara yang lain. Ya. Dan mohon audiens untuk diam terlebih dahulu, nanti di next berikutnya ada kesempatan sesi audiens untuk memberikan pertanyaan. Baik, kepada Ustadz Masyud dipersilakan. Ya, karena tampaknya Pendeta Muriwali ini ya memberikan jawaban dan memberikan penjelasan itu sama sekali nggak ilmiah. Jadi tolong dihentikan saja. Ya, apalagi kemudian emosional. Coba nanti berlatih dialog lagi, untuk sementara dikulkan dulu. Ya, tampaknya nanti kalau berlanjut itu nanti tampaknya udah nggak itu. Saya kelihatan Pak Muriwali udah emosional ini ya. Saya kira itu dan tidak usah